قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال عز من قائل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأخيه حاجة وقفت عند ميزانه فإن رجح وإلا شفعت له صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun, para asatid yang banyak hadir, minta maaf kalau namanya ada yang kagak kesebut nama saya. Bil khusus Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Muhammad, dan juga para asatid yang lainnya, Ustaz Abdullah, dan hadirin semuanya yang hadir, para orang tua, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita minta sama Allah semuanya biar panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah murahkan rezeki kita, Allah berkahkan usaha kita, dan kita minta sama Allah biar hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah. Yang punya sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah biar Allah kasih jalan keluarnya, yang punya hutang piutang biar Allah kasih rezeki buat ngelunasin hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sebut-sebut sejarahnya Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan di dunia kita sering-sering ngadain acara kayak begini yang dihubung-hubungin sama Rasulullah, Isra Mi'raj Rasulullah, Maulidnya Rasulullah. Mudah-mudahan di hari kiamat Nabi Muhammad kagak ngelupain kita. Amin ya rabbal. Karena kita butuh dan perlu untuk ketemu sama Rasulullah nanti di hari kiamat. Hadirin sekalian, jangankan kita yang mungkin hidupnya jauh dari zaman Nabi Muhammad, udah 1000 tahun lebih Rasulullah dari kita. Begitu juga kampungnya Nabi sama kampung kita jauh banget. Kita nggak tahu nanti hari kiamat kira-kira kita posisinya ada di sebelah mananya Nabi, nanti kita nggak tahu. Orang Poncol pernah hadir 212 nggak di Monas? Pernah. Kira-kira nemuin Habib Rizik gampang apa susah tuh? Kebayang gak nanti hari kiamat kayak gimana itu? Semua orang pendengaran pengen dekat sama Nabi nanti hari kiamat. Karena kalau kita berhasil dekat ngelihat wajahnya Nabi hari kiamat, itu tanda insya Allah kita aman. Wajhukal maimunu hujjatuna yawma ta'tin nas bil hujaji ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi'a syan. Wajhukal maimun, wajahmu yang penuh berkah wahai Rasul. Hujjatuna, andalan kita, harapan kita. Yauma ya'tin nasu bil hujaji, di hari kiamat saat manusia pada ngandelin amal dan hujahnya masing-masing. Saat hari kiamat orang pada punya andalan ini, andalan itu, andalan kita nanti di hari kiamat wajahnya Nabi Muhammad. Makanya kita ngarep mudah-mudahan dapat syafaat beliau. Ya. Waktu Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, orang pada banyak banget yang nemuin Nabi. Ya. Soalnya orang Madinah udah pada masuk Islam duluan, udah pada denger Rasulullah, padahal belum lihat. Jadi kota Madinah sudah banyak Islam, cuma nabinya masih di Mekah. Jadi pas Nabi hijrah datang ke kota Madinah, orang semuanya pada pengen banget nemuin Nabi. Bahkan kagak sedikit yang pada pengen ngasih hadiah buat Nabi. Ya, kalau kita gambarin jangan lagi Nabi dah, sekarang aja ulama-ulama pada yang ngasih handphone, yang ngasih ini, orang macam-macam ulama, apalagi Rasulullah SAW. Jadi dulu tuh pas Nabi sampai di kota Madinah, ceritanya panjang, ada yang ngasih pakaian, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih onta, ada yang ngasih kambing, macam-macam tuh orang pada ngasih. Ada satu perempuan namanya Ummu Sulaim, dia ngiring niat orang pada bisa ngasih ini itu buat Nabi. Dia pengen ngasih, cuma bingung ngasih apa. Ya Allah, saya kagak punya banda kayak orang.
Akhirnya dia datang ke Rasulullah, dia bilang, ya Rasul, saya kagak punya apa-apa, saya cuma punya anak saya lelaki 2 orang, yang satu biar sama saya, yang satu saya hibahkan buat Nabi. Ini bocah, anaknya dikasih sama Nabi. Terserah ada Nabi mau apain ke bocah, terserah Nabi. Namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu itu umur baru 10 tahun. Nabi tinggal di kota Madinah 10 tahun, berarti ikut Nabi 10 tahun, Nabi meninggal dia umur 20 tahun. Nih ya Rasul, anak saya nih buat Nabi, dia terserah deh tuh anak mau diapain ke tuh bocah, saya udah pasrah sama Nabi gitu. Doain dia ya Rasul, doain. Akhirnya Nabi doain, Allahumma aktsir malahu wa auladahu, Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, mudah-mudahan nih bocah banyak hartanya, banyak anaknya, dan masukin dia ke surga. Umurnya hampir 100 tahun lebih. Anaknya hampir 80-an. Kebun paling makmur di kota Madinah, kebunnya dia setelah Nabi meninggal. Orang-orang korma panen setahun sekali. Ini kebun kormanya beliau setahun 2 kali, aneh banget. Kalau Madinah kagak hujan-hujan, cuma di batas kebun dia doang hujan buat kormanya. Berkah doanya Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun ngabdi sama Nabi. Ambilin air wudhu Nabi, bawain sendat, nyiapin siwaknya Nabi. Sampai masuk ke rumah, wahai Anas, beli anu gila. Panggil si fulan. Iya ya Rasul, ambil anu di rumah saya. Iya, umur 10 tahun nih bocah sama Nabi sampai umur 20. Kira-kira beruntung gak tuh beliau? 10 tahun duduk nemenin Nabi, disuruh-suruh. Abdi dalamnya Rasulullah, khadim Rasulillah. Saya tanya, kira-kira orang model begini nih hari kiamat bakal masuk surga gak? Tapi segitunya beliau mengatakan, sa'altun Nabi ayyashfa'ali ghadan yaumal qiyamah. Beliau bilang, saya satu hari ngadep nemuin Nabi dan saya bilang, ya Rasulullah, ini Anas bin Malik punya permintaan, tolong nanti hari kiamat jangan lupain saya syafaatmu ya Rasul. Hari kiamat nanti saya minta syafaatnya. Apa kata Nabi? Inni ana fa'ilun insyaallah. Insyaallah wahai Anas, saya akan kasih kamu syafaat. Terus beliau nanya, ya Rasul, kan hari kiamat orang banyak banget, tumplak itu triliunan orang. Kira-kira kalau saya mau nyari Nabi, mau ketemu di mana? Oh, kayak di Monas kan ketahuan itu kita. Kalau hari kiamat mah gak ada Monas. Kiamat datar semua itu. Ini Nabi ngasih bocoran sama kita. Kata beliau, fatlubni indal mizan. Ente cari anak. Tempat pertama di mizan. Apa mizan? Tempat timbangan amal manusia. Nanti kita hari kiamat, semua kita bakal dipanggil satu-satu. Itu mizan itu tempat timbangan amal, gedenya dari ujung barat ke ujung timur. Amal kita dari mulai balik sampai meninggal puluhan tahun tuh nanti sampai kayak buku-buku gitu ditaruh tuh, beratan mana dosa sama pahala di situ. Di situ Nabi standby. Nanti nama kita dipanggil satu-satu, fulan bin fulan, maju. Nih, dosa lu sama pahala lu. Dosa lu 85.006 ton. Pahala lu 7,5 on. Lu ngapain aja lu di dunia? Gitu. Masuk neraka. Tapi kalau di situ ada Nabi Muhammad, insya Allah Nabi nolongin kita tuh. Yang kita ngeri begitu kita datang ke sono, fulan bin fulan, dipanggil kita nanya, Nabi kemana? Udah jalan. Nabinya udah jalan, udah nggak di sini lagi. Ya wailah, habis dah gua habis. Timbangan amal deg-degan, takut-takut. Nggak tahu itu bagaimana. Tapi kalau ada Nabi, nggak mungkin kita ini ternyata banyakkan dosa, pahala sedikit. Ada Nabi diem, kagak mungkin.
pasti ditolongin gitu di situ. Pengen nggak kira-kira ditolongin sama Nabi di situ? Nabi kasih bocoran nih yang mau dapat syafaatnya. Kata Rasulullah, man ghadha li akhihi hajah. Siapa orang yang di dunia suka ngabulin hajat orang, suka nyampein hajat orang, suka mengqadha, menyampaikan, mengabulkan, menyampaikan hajat-hajat orang di dunia, yang kerjaannya suka begitu tuh, kata Nabi, waqaftu 'inda mizanih. Nanti pas dia ditimbang amalnya, saya bakal kontrol, saya bakal tongkrongin tuh timbangan amal dia. Ditungguin sama Nabi. Fa in rajah, andai kata banyakan pahalanya aman. Wa illa, tapi kalau ternyata ini orang yang di dunia suka ngabulin hajat orang, begitu ditimbang amalnya banyakan dosanya sama pahalanya, syafa'atulah, saya bakal tolongin dia dengan syafaat saya di situ nanti. Jadi salah satu cara dapetin syafaat Nabi waktu amal kita ditimbang di dunia, banyak-banyak ngabulin hajat orang. Dia ngabulin hajat orang. Sekarang jalan tol pakai kartu tuh kalau mau masuk tuh. Pas mau masuk tol digituin, saldonya kurang nih orang di depan. Kesian nih orang punya hajat, mungkin mau nganterin emaknya, mungkin mau silaturahmi, mungkin mau kerja. Kartu tolnya habis, handphonenya kagak ada m-banking, ke minimarket jauh. Kita samperin kalau perlu, bang, saya bayar bang 5.000, 10.000, nggak usah bayar, pakai kartu tol saya, pakai. Ya Allah, saya niat ngabulin hajat orang, ya orang. Biar hari kiamat saya nanti dikasih syafaat Nabi Muhammad. Pakai bang, kartu saya pakai. Contoh kecil nih, dia pakai, dia jalan keluar, makasih bang ya, saya bayar. Nggak usah bayar. Cuma 5.000, 10.000 bisa dapat syafaat Nabi nanti. Kita nggak tahu, kadang-kadang amalan yang kecil begitu tuh yang nolongin kita nggak tahu. Itu contoh kecil. Ngabulin hajat orang. Ya. Ada orang pengen ke dokter, tetangga kita kagak ada mobil. Kenapa po? Itu kok kayak orang bingung. Iya, ini anak saya mau ke dokter, lagi sumeng, panas, naik banget, pakai mobil saya. Nabi bilang dalam hadisnya, man ghadha li akhihi hajah. Siapa yang ngabulin hajat saudaranya, nanti pasti timbang amal ibadahnya, saya tongkrongin timbangan amalnya, kata Nabi. Saya tolongin dia nanti di akhirat. Di situ Nabi bakal banyak ngasih syafaat umat yang nolongin itu. Ada riwayat terakhirnya, yang dua lagi nanti kapan-kapan. Terakhirnya ada riwayat, hadirin sekalian, di dalam kitab-kitab ulama, di dalam hadis-hadis itu ada satu hadis namanya hadisul bitaqah. Ilmu nih. Namanya hadisul bitaqah. Apa bitaqah? Bitaqah itu artinya kartu. Hadis kartu itu terkenal di kalangan ulama. Ada satu hadis namanya hadis kartu. Kenapa disebut hadis kartu? Hadis itu cerita tentang sebuah kartu, tapi bukan kartu BPJS atau prakerja atau kartu-kartu yang lainnya, bukan. Ini urusannya hari kiamat. Jadi kata Rasulullah SAW, yustakhlas rajulun min ummati. Nanti di hari kiamat ada umat saya yang dipanggil buat ditimbang amalnya. Fulan bin fulan datang. Fatudha'u sijillat. Timbangan dosanya ditaruh kayak buku numpuk berjilid-jilid, 99 biji buku begitu kira-kira gambarannya. Terus amal baiknya cuma satu buku, ibaratnya 1:99. Dosanya 99, amalnya cuma satu. Ya habis dah saya. Katanya orang. Allah nanya amanya orang. Alaka udhrun. Fulan, gimana ente, mau ngeles apa kagak? Mau bela diri apa kagak? La ya Rabb, enggak ya Allah, saya pasrah, saya ngaku emang saya bejat, saya di dunia ya Rabb. Ditanya lagi sama Allah, alaka hasanah, kira-kira ente punya amal baik apa kagak? La ya Rabb, enggak ya Allah, ya udah begitu dah amal saya yang kau tahu. Allah nanya lagi, kira-kira saya zalim gak sama kamu? Anda ngezalimin ente gak?
Ada gak amal ente yang kecatat amal baik ente? Enggak ya Rabb, engkau tidak zalim. Saya yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu kebaikan kamu. Ente punya satu amal baik yang ana belum taruh di sini. Apa ya Rabb? Tiba-tiba ada sebuah kartu bitaqah. Keluarlah sebuah kartu yang tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditaruh di timbangan amal baik dia, langsung berat, langsung menang. Itu 99 dosanya hilang semua, tahu-tahu. Nangisnya orang. Kata Allah, tauhid ente yang rapih, yang murni, yang baik, nyelamatin ente sekarang di sini tuh. La ilaha illallah Muhammadur. Makanya para habaib, perhatiin, para habaib itu kalau acara maulid di mana-mana pasti acara terakhir penutup talqinud dzikir. Ya. Talqin nuntut dzikir. Biasanya ntar ada begini MC-nya. Berikutnya talqinud dzikir akan dibawakan oleh Habib Fulan bin Fulan. Kalau zaman dulu Habib Ali Kuitang tuh. Habib Ali Kuitang kalau acara di mana-mana beliau talqinud dzikir. Itu Habib Ali kalau sudah penghujung acara beliau baca afdal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu Habib Ali Kuitang kalau ditalkin dzikir orang pada nangis. Subhanallah, emang keluar dari hati yang bercahaya. Padahal cuma dituntun gitu doang, orang pada nangis, sampai gemeter-gemeter dituntun. La ilaha 3 kali, la ilaha illallah 3 kali, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala. Itu adalah kalimat yang hak. Kita hidup di atas kalimat itu, mati di atas kalimat itu, dan kita akan dibangkitkan hari kiamat bersama kalimat itu. Sambil doa ditutup. Jangan-jangan orang-orang yang banyak pada hadir maulid bisa jadi salah satu di antara mereka termasuk yang Nabi sebutkan di hadis di tokoh tadi, karena amalan para habaib itu di akhir penghujung maulid mereka baca talqinud dzikir. Jadi jangan main-main. Kata Rasulullah di dalam hadis terakhir, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling girang di hari kiamat dapat syafaat saya yang baca la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, min qibali qalbi, min qibali nafsi, kata Rasulullah SAW. Nah, itu aja. Sekarang kita tutup dengan zikir tersebut ya. Siapa tahu kalimat zikir yang kita baca ini nanti yang bisa jadi sebab kita dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut.